Rahayu, kali ini saya ingin bercerita lagi mengenai motif teruntum. Kenapa sih motif teruntum itu sering dipakai oleh pasangan orang tua dan besan dalam acara lamaran, midodareni, dan yang berkaitan dengan pertunangan dan pernikahan, ya. Karena ada makna yang sangat-sangat indah dan sakral di dalam penciptaan motif teruntum. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah membuat seri video pendek-pendek cerita di balik penciptaan motif teruntum. Tapi kali ini saya review kembali supaya merefresh ingatan kita mengenai motif batik klasik yang satu ini. Ya, supaya kedepannya jika teman-teman ada yang berkesempatan mengenakan motif teruntum atau sedang mencari kain untuk acara pertunangan atau lamaran dan mempertimbangkan motif teruntum, di sini saya akan bagikan apa yang saya tahu mengenai motif teruntum ini. Motif dasar teruntum itu seperti ini, menyerupai bintang yang geometris, ya, bidangnya geometris, dan ini dibuatnya adalah dengan menggarisi kain mori itu dengan bidang kotak-kotak, kemudian baru dibatik di kain morinya dengan bentuk bintang-bintang seperti ini. Ya, ini bentuk dasarnya. Tentu saja pada perkembangannya motif teruntum digabungkan, bisa juga digabungkan dengan motif lain, seperti pada teruntum yang ini, teruntum burdo. Kemudian yang ini adalah teruntum Sri Kuncoro. Motif teruntum itu memang sering diidentikan dengan dikenakan oleh para orang tua, mereka yang sudah berusia senior, yang sudah makan asam garam dalam kehidupan. Mengapa motif teruntum identik dengan mereka yang berusia senior dan yang sudah makan asam garam? Itu karena dia lahir dari sebuah permasalahan yang sangat pelik, ya, yang sangat berat, tapi berhasil dilewati dengan elegan, yang sangat berbeda jika itu dialami oleh mereka yang masih berusia muda dan mungkin masih dipengaruhi oleh emosi-emosinya, sehingga hasilnya pun nanti akan berbeda, ya. Bagaimana seseorang yang telah dewasa, yang sudah memahami kehidupan itu memandang suatu permasalahan, dan orang yang masih sangat menggebu-gebu, sangat emosional itu memandang suatu permasalahan, dan bagaimana mereka bereaksi, itu membedakan hasilnya. Dan itu dibuktikan dengan penciptaan motif. Ini saya review mengenai kisah di balik penciptaan motif teruntum. Jadi motif teruntum itu diciptakan oleh Ratu Kencana yang merupakan permaisuri dari Raja Pakubuwono III di Surakarta. Ya, pada saat itu Ratu Kencana merasakan kegelisahan yang sangat hebat, sangat galau, karena suaminya Raja Pakubuwono III itu sudah jarang memperhatikan dirinya, sudah jarang mengunjungi dirinya, ya. Jadi lebih sering menghabiskan waktunya bersama selir kesayangannya, ya. Walaupun pada masa itu seorang raja Jawa itu bisa memiliki banyak istri atau selir, tetapi di sini dalam hal ini mungkin yang terjadi adalah bagaimana si raja itu sangat tidak bisa membagi waktunya, ya, sehingga Ratu Kencana merasa sangat terabaikan, sangat sedih, sangat marah, sangat kecewa, campur aduk, semua emosi negatif itu bercampur aduk. Tetapi untung saja beliau tidak yang bersifat meledak-ledak, yang tidak mengungkapkan kemarahannya dengan terbuka. Mungkin kalau kita bayangkan itu terjadi di zaman kita sekarang, tentu saja ini akan sangat mudah meledak, kemudian menjadi melebar permasalahannya. Justru mungkin tidak ditemukan solusi yang terbaik untuk semua belah pihak, ya. Dan beliau seakan-akan ingin putus asa, ya, seakan-akan ingin melepaskan semua beban itu, ya, bahwa beliau sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang permaisuri yang tentu saja dengan banyak protokol kerajaan yang beliau harus ikuti. Tapi ternyata di lain pihak suami yang sangat dia agungkan itu sangat tidak memperhatikan dirinya, ya. Betapa dirinya itu merasa sangat kecil, merasa sangat terhina, ya. Nah, yang terjadi pada suatu malam, sang ratu tidak bisa tidur, ya. Beliau masih terus saja memikirkan kepedihan hatinya.
Ya, kemudian karena tidak bisa tidur, beliau beranjak dari tempat tidur dan mulai keluar dari kamar beliau. Nah, ketika dibuka pintu dan beliau berjalan di teras istana beliau, beliau melihat ke langit. Ya. Dan di langit beliau melihat ribuan bintang-bintang itu berkerlap-kerlip di langit yang gelap. Ya. Lalu beliau diam saja melihat ke langit itu. Ya. Nah, justru pada saat itu tumbuhlah suatu kesadaran, ya, kesadaran bahwa dirinya itu begitu kecilnya. Segala permasalahan yang menurut beliau pada saat itu sangat berat ketika beliau melihat ke langit yang maha luas dengan bintang-bintang yang beribu-ribu itu, tiba-tiba semua permasalahan itu hanya kecil saja, ya. Jadi tiba-tiba pada saat itu beliau merasakan koneksi dengan semesta, dengan yang maha kuasa, dan semua permasalahannya itu beliau serahkan kepada Yang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang memberikan segala macam solusi. Timbullah rasa yang ringan di dalam hati beliau. Ya, tiba-tiba mengalir rasa yang penuh sukacita, penuh rasa cinta, yang tidak lagi tergantung pada bagaimana suaminya memperlakukan dirinya. Ya. Yang ada pada diri beliau adalah bagaimana aku menjadi berarti, ya, dalam kehidupanku saat ini, karena diriku hadir di bumi ini, di dunia ini untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Jadi beliau ingin mempersembahkan waktu beliau yang tersisa, seberapapun itu, untuk memuliakan semesta dan Sang Pencipta. Setelah malam itu, bisa dibilang ini adalah malam pencerahan bagi Ratu Kencana, ya. Jadi beliau sudah tidak lagi menganggap bahwa permasalahannya dengan sang suami itu suatu hal yang besar lagi, ya. Beliau mungkin bahkan bisa dibilang nggak lagi terlalu peduli, ya, nggak peduli gitu, ya. Jadi yang ada di dalam benak beliau, yang mendorong beliau untuk bangun setiap harinya adalah ingin berkarya. Nah, pada saat itu kemudian beliau memutuskan untuk menciptakan sebuah motif batik yang baru, ya. Pada saat itu Ratu Kencana kemudian memasuki bilik untuk membatik itu. Nah, terciptalah motif ini yang terinspirasi dari pemandangan bintang-bintang di langit yang kelam, ya. Nah, di langit kelam yang gelap itu seolah-olah mewakili segala macam kegelapan yang dibayangkan oleh benak manusia, permasalahan yang dianggap berat oleh kita manusia. Nah, bintang-bintang itu kemudian menghiasi langit semacam petunjuk bahwa ada harapan, ya. Jangan berputus asa, teruslah berkarya, ya. Jadi tugasmu belum selesai. Jadi terjadinya motif truntum itu merupakan hasil dari permenungan, ya, di dalam batin beliau ketika melihat langit yang kelam dengan ribuan bintang-bintang itu, ya. Dan justru ketika beliau itu asyik, ya, beliau sudah lupa segala permasalahan rumah tangganya. Nah, pada momen itu sang raja, suami Ratu Kencana, Pakubuwono III, tiba-tiba merasa kehilangan. Ya, ini ratuku kemana? Kok sudah lama tidak menanyakan aku, bahkan, ya. Jadi beliau justru yang merasakan rindu, ya, ingin bertemu ratunya, ya. Dan disitulah kemudian bagaimana perubahan sikap dari Ratu Kencana yang tidak lagi memanjakan rasa-rasa negatifnya dan justru menguatkan rasa-rasa positifnya untuk berkarya. Nah, ini terjadi dinamika hubungan antara beliau dengan suaminya, ya, ke arah yang positif. Ya, jadi dalam hal ini ketika dalam suatu masalah satu saja pihak yang mengubah dirinya menjadi positif dan tidak lagi menganggap ini sebagai sesuatu yang berat, beliau seakan menaikkan diri beliau, ya, jadi menjadi ringan gitu, ya. Nah, yang ini akan mencari keseimbangannya, ya. Seperti itu yang terjadi dinamika hubungan antara Ratu Kencana dan suaminya, sehingga kemudian terjadilah saling pemahaman, ya. Jadi motif truntum itu kemudian diberi nama truntum, ya. Tadinya kan belum ada nama, ya, karena terinspirasi langit dengan bintang-bintang, belum ada nama ketika jadi, akhirnya diberi nama truntum yang artinya bersemi kembali, bermekaran seperti langit yang hitam kelam dihiasi ribuan bintang-bintang yang serupa bunga yang bermekaran. Jadi itulah kisah di belakang penciptaan motif truntum, ya, berseminya kembali. Tapi yang justru menjadi poin paling penting adalah bangkitnya kesadaran bahwa diri ini hanya sepersekian dari sepersekian butiran debu, ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu hanyalah hal yang kecil, yang ringan, ya.
Kalau kita tidak kuat sebagai manusia, kita serahkan kembali kepada Yang Maha Kuasa dan kita hanya mempersembahkan waktu, tenaga, perhatian kita untuk menjadi perpanjangan tangan dari Yang Maha Kuasa, maka yang terjadi adalah perubahan dinamika dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ke arah yang lebih positif. Ya, jadi itu sebabnya kenapa motif truntum itu diasosiasikan dengan orang-orang dewasa yang sudah senior, yang sudah makan asam garam karena tidak lagi terbelenggu oleh emosi-emosi negatif dan hidupnya dikendalikan oleh emosi-emosi tersebut ya. Orang tua pada masa itu mengenakan motif truntum di acara lamaran itu adalah untuk mentransfer ilmu dan pemahaman ya, bahwa cinta itu bukan seperti yang kalian pahami ketika kalian muda. Ya, ketika kalian bertemu, kalian merasa saling tertarik secara fisik, ya merasa nyaman, kemudian timbullah rasa takut kehilangan, dan dari takut kehilangan itu kemudian menjadi posesif dan kemudian menjadi saling mengikat, saling tidak membebaskan, dan kemudian yang terjadi adalah penderitaan. Nah, mereka yang sudah mengenakan motif truntum itu diharapkan untuk bisa mentransferkan pemahaman ya, bahwa cinta sejati itu yang seperti ini. Cinta yang sejati adalah ketika kamu penuh dengan cinta di dalam dirimu sendiri. Jadi sehingga saking penuhnya kamu dengan sukarela memberikannya kepada siapapun orang itu yang ingin kau berikan cintamu itu ya, bisa itu ke suamimu, bisa ke anak-anakmu dan orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Ya, jadi cinta sejati adalah cinta yang memberi dan memberi, tidak mengharap kembali ya. Jadi itu makna yang sangat indah dan sangat dalam dari motif truntum.